Denny Caknan. Siapa yang nggak kenal dia? Pria yang memiliki nama asli Denny Setiawan ini lahir di Ngawi 10 Desember tahun 93. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan bintang iklan. Dari sudut pandang ilmu marketing, Denny Caknan adalah sosok seniman unik dengan strategi pemasaran yang menarik. Kok bisa? Kita bahas di sini. Halo, saya Faris. Di channel ini kita akan bahas soal konsep dan strategi marketing. So, buat kalian yang pengen belajar marketing tapi males kuliah atau baca bukunya, channel ini pas banget. Kembali ke Denny Caknan. Beberapa waktu lalu, saya sempat menugaskan seorang mahasiswi untuk bertanya kepada anak-anak muda di lingkungannya berkaitan dengan pendapat mereka tentang Denny Caknan. Hasilnya menarik. Halo Mbak Vivi. Iya, halo. Halo Mas Robi. Halo Mbak. Mbak Keke ya tahu Denny Caknan? Sering dengar lagunya? Banget. Nah, bagaimana saya fansnya? Oh, fansnya. Nah, bagaimana pendapat jenengan tentang Denny Caknan? Denny Caknan bagus. Bahwa dia musisi yang inovatif sama kreatif banget, sama lagu-lagunya itu benar-benar maknanya dapat sih. Denny Caknan ya kok. Beberapa kali saya lihat mungkin dia awalnya ya orang biasa, tapi sekarang bisa seperti itu ya. Inspirasi ya buat banyak orang ya. Apalagi lagu-lagunya juga bagus dan kebanyakan sesuai dengan kenyataan. Suaranya merdu ya, lumayan bagus gitu ya, daripada saya pastinya gitu. Terus lagunya juga easy listening banget. Dia sosok motivator buat saya. Soalnya apa ya, Denny Caknan tahu sendiri kan riwayatnya dia orang yang seperti itu akhirnya sekarang bisa sukses. Denny Caknan pertama kali dikenal berkat lagu Kartonyono Menurut Janji. Gaya bermusiknya mengingatkan kita pada sosok almarhum Didi Kempot dengan nuansa pop Jawa dan pengaruh kendang dalam instrumennya. Ciri khas dari penyanyi ini ada pada lagu ciptaannya yang ditulis dengan bahasa Jawa dan sedikit menyisipkan kalimat berbahasa Indonesia. Ini strategi yang unik. Karena apa? Pesaingnya sedikit. Bandingkan dengan pasar untuk musik pop yang liriknya ditulis dengan bahasa Indonesia. Berapa banyak lagu yang Anda tahu? Nggak kehitung lagi kan? Nah, Denny Caknan berhasil masuk ke pasar musik di Indonesia dengan faktor pembeda yang kuat. Melalui musik pop Jawa yang dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot, dia berhasil menghindar dan keluar dari kerumunan pasar musik pop yang terlalu sesak oleh banyak pemain. Di dalam disiplin ilmu marketing, strategi ini disebut sebagai smart flanker. Smart flanker adalah strategi yang dipopulerkan oleh Yuswo Hadi dalam bukunya yang berjudul Beat the Giant. Buku itu membahas mengenai strategi merek Indonesia untuk menandingi merek global dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Smart flanker adalah pilihan strategi yang dapat diambil oleh merek lokal yang masih berskala kecil dengan cara menghindar dari pasar yang digarap oleh merek-merek besar. Strategi ini diterapkan dengan cara mencari, mengidentifikasi, dan menguasai pangsa pasar terkecil yang belum digarap oleh pemain besar. Di pangsa pasar tersebut, kita tidak berhadapan langsung dengan kompetitor yang lebih kuat, sehingga merek yang kita rintis berpeluang untuk sukses. Nah, inilah yang berhasil diterapkan oleh Denny Caknan. Sebagai musisi, dia tidak terjun bebas ke pangsa pasar musik pop konvensional yang dikuasai oleh penyanyi yang lebih terkenal. Tapi, dia memilih untuk masuk ke pasar pop Jawa yang belum digarap oleh pemain pop lainnya. Hasilnya, pemuda ini sukses meraih popularitas. Lihat YouTube channelnya. Ada jutaan subscriber di sana. Dan saya yakin terus bertambah. Videonya pun banyak yang trending karena ditonton oleh jutaan orang. Mantap! Oke, sekarang kita coba lihat kinerja dari YouTube channel Denny Caknan pertanggal 15 Maret 2022. Denny Caknan 4,74 juta subscriber dengan kinerja untuk 3 video terakhir 7,1 juta views, 4,4 juta views, 66 juta views. Wow, mantap! Sekarang coba kita bandingkan dengan YouTube channel yang Anda tonton ini. Seperti apa kinerjanya? Faris Brain, 58 subscriber
dengan kinerja untuk 3 video terakhir 131 views, 185 views, 180 views. Beda tipis. Kumis kau beda tipis. Bisa nggak kita mengcopy strategi smart flanker seperti Denny Caknan di bisnis yang kita kelola? Ya, kenapa enggak? Caranya, terapkan 3 prinsip berikut. Pertama, hindari konfrontasi. Dalam persaingan bisnis, perbenturan secara langsung tentu akan menghasilkan sebuah pertarungan yang tidak berimbang, yang mudah ditebak siapa yang menang dan siapa yang kalah. Strategi flanking menuntut kita untuk meminimalkan kekalahan dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan kompetitor yang lebih besar. Gerakan flanking umumnya dilakukan di area yang sepi dari peperangan langsung dengan target pesaing. Alat ampuh untuk melakukan strategi ini adalah dengan melakukan pendekatan segmentasi yang berbeda dengan pesaing dominan. Contohnya seperti ini. Katakanlah Anda ingin membuka restoran seafood. Hal pertama yang Anda lakukan tentunya adalah survei pasar. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa untuk segmen pasar restoran seafood, ada anggapan di masyarakat bahwa sajian seafood identik dengan menu makanan mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Kalaupun ada menu seafood yang dijual dengan harga murah, maka biasanya menu tersebut disajikan di warung-warung kecil di pinggir jalan dengan kualitas yang kurang maksimal. Nah, melihat situasi itu, Anda bisa aja kepikiran, kenapa nggak bikin restoran dengan konsep yang berbeda dengan yang sudah ada? Anda bisa aja kan menawarkan konsep restoran seafood dengan mutu bintang 5, harga kaki 5. Menawarkan sajian seafood berkualitas, tapi dengan harga terjangkau. Prinsip kedua, bergerak lebih cepat, tapi diam-diam. Bisnis kita harus bergerak dengan cepat dan tenang, sehingga tidak terpantau oleh pesaing besar. Karena cepat dan tak terendus, maka gerakan ini umumnya menghasilkan serangan mengejutkan yang bisa dengan telak merobohkan pemain raksasa sekalipun. Diam-diam, tapi menghanyutkan. Nah, ini yang berhasil diterapkan Denny Caknan melalui channel YouTube-nya. Berbeda dengan penyanyi terkenal yang kemunculannya berawal dari label rekaman besar, dipromosikan habis-habisan melalui media konvensional seperti televisi atau radio. Sebagai musisi indie, Denny Caknan merintis karirnya dengan cara bergerilya melalui channel YouTube yang dia bangun sejak bulan Agustus tahun 2015. Dia terus berkarya di media tersebut, hingga sekarang menghasilkan puluhan video yang rata-rata trending, ditonton oleh jutaan orang. Prinsip terakhir, jangan terlihat mengancam. Lakukan manuver bisnis selembut mungkin. Jangan sampai aksi tersebut memicu ancaman bagi pesaing besar. Dengan sumber daya yang berlimpah, pesaing dominan kita harus dibuat agar selalu berada di zona nyaman, agar mereka tak pernah berpikir untuk melakukan serangan balik ke bisnis kita. Misalnya gini, Anda ingin jualan produk sepatu. Berdasarkan hasil survei yang Anda lakukan, diketahui bahwa ternyata kompetitor terkuat Anda, merek-merek sepatu dari luar negeri, kebanyakan menjual produknya di mall yang terdapat di kota-kota besar. Nah, Anda bisa tuh membangun merek mulai dari kota-kota kecil dan menjual produk di lokasi strategis yang belum dijangkau oleh merek-merek pesaing yang lebih kuat. Itulah 3 hal yang harus kita terapkan sebagai pemain smart flanker. Apa aja? Menghindari konfrontasi, bergerak lebih cepat tapi diam-diam, dan jangan terlihat mengancam. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Saya Faris, sekian dan aura kasih.